ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyata hasanata tabbuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk hadir di majelis taklim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi kita kembali mengingatkan tentang hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin faman hajjatuhu." Barang siapa, kata Nabi, yang pergi ke masjid, berangkat menuju ke masjid, niatnya tidak lain dan tidak bukan yang pertama untuk mempelajari agama ini, untuk mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau untuk mengajarkan kebaikan tersebut, kana lahu ka'ajri hajin faman hajjatuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dengan pahala yang sempurna. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim ini, kita keluar dari masjid yang mulia ini, kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik untuk kita perbincangkan, yaitu dahsyatnya syafaat Al-Qur'anil Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang amal-amal perbuatannya, dan ternyata amal-amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, maka bergembiralah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan ketika ada seseorang yang dipanggil di hadapan Allah, ditimbang amal-amalnya, ternyata amal-amal buruknya lebih banyak dibandingkan dengan amal-amal baiknya. Kira-kira ini orang, bapak-bapak, masuk surga atau masuk neraka ini? Ditimbang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, surga atau neraka, Pak? Wah, semangat banget, neraka Pak Ustadz, kan gitu ya. Maka orang tersebut bisa jadi akan dimasukkan di dalam api neraka. Ketika seseorang dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ditimbang amal-amalnya, ternyata amal buruknya lebih banyak, maka kemudian dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah orang tersebut masih bisa selamat dari api neraka? Masih bisa enggak, Pak? Amalnya itu sudah, keburukannya banyak itu sudah. Hidupnya si milik ini, Pak, kan katanya banyak berbuat maksiat gitu ya. Nah, ini mau dimasukkan ke dalam neraka tuh. Kira-kira masih bisa selamat lah ini, Pak, orang? Dengan apa caranya, Pak? Dengan syafaat. Ya, orang tersebut masih bisa selamat, Pak. Ya, kalau dia mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan syafaat adalah pertolongan.
Dan syafaat ini ya bisa jadi satu datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat ada seseorang yang ketika ditimbang amal-amalnya ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal-amal baiknya. Ini orang mau dimasukkan ke dalam api neraka, maka kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, fa innahum ummati, mereka itu umatku ya Allah. Ya, maka diberikan syafaat oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian orang tersebut tidak jadi dimasukkan ke dalam api neraka. Ini syafaat Nabi. Ada orang yang sudah masuk ke dalam api neraka, kemudian diberikan syafaat oleh baginda Nabi, diangkat orang tersebut dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dapat memberikan syafaat kepada seseorang pada hari kiamat kelak adalah teman-teman kita, Pak, saudara-saudara kita. Maka disebutkan di dalam sebuah riwayat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh penghuni surga untuk turun ke dalam api neraka. Lalu bagaimana Pak Ustadz, nanti kebakar di neraka? Tidak. Penghuni surga ketika masuk ke dalam api neraka tidak terbakar oleh api neraka. Apa yang dilakukan penghuni surga itu sampai turun dan terjun ke dalam api neraka? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada penghuni surga ini, lihatlah di mana, apakah ada di antara penduduk neraka itu yang engkau kenal, yang menjadi sahabatmu dulu ketika engkau hidup di dunia, ketika di dalam hatinya terdapat keimanan kepadaku, maka berikan syafaat kepada mereka. Maka kemudian akan dicari, ya Allah, ini kawanku ya Allah, kamu kenal di mana? Di masjid Adua ya Allah, ini orang suka taklim, rajin kalau taklim ya Allah, berangkat itu pagi-pagi, kemudian kalau ya apa namanya duduk di majelis taklim paling depan, namun suka ngantuk-ngantuk ya Allah. Kamu kenal sama ini orang? Kenal sekali ya Allah. Maka kemudian berikanlah syafaat kepadanya, diselamatkan orang tersebut, diambil dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, uhibbus sholihina walastu minhum, aku senang berjumpa dengan orang-orang baik, berjumpa dengan orang-orang soleh, walastu minhum, padahal aku bukanlah orang yang soleh, kata Imam Syafi'i. Kenapa kok Imam Syafi'i senang berjumpa, kenalan dengan orang-orang yang baik? Asa an adara bihimus syafa'ah, karena kalau kita kenal dengan orang baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang tersebut mengingat kita, orang tersebut mengenal kita pada hari kiamat, kemudian kita na'udzubillahi min dzalik, seseorang dimasukkan ke dalam api neraka, ternyata ada kenalannya orang-orang baik, orang baik tersebut akan memberikan syafaat kepadanya sehingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka perbanyak saudara-saudara yang soleh, teman-teman yang baik, datang ke majelis-majelis taklim, kita berkenalan dengan orang-orang baik agar kita diingat, sehingga kemudian apa? Kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Kita berdoa kepada Allah, kita yang bisa memberikan syafaat kepada sahabat-sahabat kita. Namun amal-amal yang kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang menjamin amal-amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia disebut manusia, yaitu al-insan makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Kadang-kadang kita beramal, masuk ke dalam hati kita kesombongan, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Ternyata amal-amal ibadah kita hangus karena kesombongan kita, karena riya kita, ingin dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu penting dalam hidup ini untuk mencari syafaat-syafaat, sehingga kemudian apa? Ada ya kemungkinan ketika kita kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat-syafaat tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syafaat yang berikutnya adalah syafaat Al-Quran. Al-Quranul Karim akan memberikan syafaat kepada kita semuanya, bukan hanya ketika di akhirat, bahkan ketika masih di dunia, Al-Quranul Karim bisa memberikan syafaat dan pertolongan bagi para pembacanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan syafaat Al-Quran? Yang dimaksud dengan syafaat Al-Quran adalah pertolongan Al-Quranul Karim untuk para pembacanya.
untuk orang-orang yang mempelajarinya, untuk orang-orang yang memperjuangkannya, untuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka sering kita sampaikan, Ahlul Quran ada 4. Yang pertama adalah orang-orang yang belajar Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah orang-orang yang menyuruh anak-anaknya untuk belajar Al-Quranul Karim, atau orang tua yang menyuruh anak-anaknya untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Dan yang keempat adalah orang-orang yang membantu lembaga pendidikan Al-Quran, baik dengan uangnya, baik dengan pikirannya, baik dengan tenaganya, baik dengan dukungannya. Dia senang dengan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Mereka adalah Ahlul Quran. Ahlul Quran ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Lalu apa syafaat dari Al-Quranul Karim? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan keberkahan hidup. Ya, jadi syafaat Quran yang pertama, Al-Quran akan memberikan keberkahan bagi para pembacanya, bagi orang-orang yang mempelajarinya, bagi orang-orang yang mendukungnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya merupakan hadis yang sahih. Beliau mengatakan, Iqra'u surat al-Baqarah. Iqra'u, bacalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surat al-Baqarati, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun, karena membacanya merupakan keberkahan. Wa inna tarkaha hasratun, sedangkan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah kerugian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengetahui, ya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan ketentraman di dalam hidup kita, maka banyak-banyaklah membaca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun, kata Nabi, karena membaca surat Al-Baqarah itu akan mendapatkan barokah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau keluarga kita, Pak Ustadz, ya saya ingin keluarganya mendapatkan keberkahan, Pak Ustadz, bagaimana? Banyak-banyak dibacakan di dalam rumahnya surat Al-Baqarah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah engkau jadikan rumah-rumah kalian ini seperti kuburan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Bapak Ibu, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan, sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita dapat mengetahui ternyata apa? Rumah yang disebut oleh Nabi seperti kuburan adalah rumah yang tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sebuah pengumuman, Bapak Ibu sekalian, dijual rumah murah ukuran 20 kali 30 meter misalnya, ya, bangunannya bagus, kemudian rumahnya tingkat 2, ya, ini kalau dijual dengan harga biasa mungkin harganya bisa sampai 800-900 juta. Namun ini rumah dijual sangat murah sekali, yaitu cukup 30 juta saja dan boleh dicicil setiap bulannya. Kira-kira ada yang mau beli, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ada yang mau beli nggak ini kira-kira? Yo, pasti murah Pak Ustadz, ini bagaimana, jauh sekali. Namun rumahnya Bapak Ibu di tengah kuburan, ya, tidak memiliki tetangga satupun, ya, sebelah kanan kiri kan gitu ya, pocong di sebelah pojokan kan gitu ya, tuyul ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, tidak ada tetangganya Pak di situ, kuburan semuanya. Mau kira-kira Bapak Ibu? Tidak Pak Ustadz. Kenapa takut Pak Ustadz?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada orang yang mau tinggal di tengah kuburan sendirian tidak memiliki tetangga. Mereka pada takut. Namun kalau kita lihat ya dengan kacamata hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak sekali orang yang tinggal di tengah perkotaan dengan lampu yang begitu gemerlap, tetangganya kanan kirinya banyak, namun pada hakikatnya mereka tinggal di dalam kuburan. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun rumahnya megah namun tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, sehingga Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata Nabi SAW. Seperti apa rumah kuburan Bapak Ibu? Yaitu rumah yang tidak dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita menginginkan ketenangan di dalam rumah tangga kita, sementara kemudian apa? Ya, di dalam rumah kita tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, ketika rumah tidak turun di dalamnya malaikat, maka yang akan turun ya kepadanya adalah syaitan yang mengganggu penghuni rumah tersebut. Ya, ketika berangkat pagi, dia pulang sore, pulang sampai rumah, ketemu istrinya, ketemu anaknya, cekcok, berantem, ya adu mulut, ya tidak ada ketentraman dan kenyamanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hilangnya barokah di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itu perbanyak membaca surat Al-Baqarah, terutama ibu-ibu yang kemudian apa, dia tinggal di rumah, ya sholatnya di rumah misalnya, maka kemudian apa, perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat kursi, karena ayat kursi adalah bagian dari surat Al-Baqarah. Kita baca di pagi hari, kita baca di petang hari, ya setelah selesai sholat 5 waktu kita baca ayat kursi itu. Ya, ketika kita membaca ayat kursi di rumah-rumah kita, berarti di rumah-rumah kita telah dibacakan surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun, maka kata Nabi SAW, sesungguhnya membaca surah Al-Baqarah adalah keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung, sudah berapa lama kita tidak membacakan rumah kita surah Al-Baqarah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang sangat istimewa. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, wala yastati'uhal baqalah, satu surat yang tidak bisa dikalahkan oleh baqalah. Al-Muawiyah mengatakan al-baqalatu saharah, yang dimaksud dengan baqalah adalah sihir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi apa? Sihir tidak akan mampu mengalahkan surat Al-Baqarah. Maka ada sebuah kisah nyata, ada ya seorang kahin, ya yang kemudian apa, dia pekerjaannya bermain sulap, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sehingga kemudian apa, atraksi yang ia buat, yaitu apa, ya pisau-pisau yang tajam dimasukkan ke dalam perutnya. Wah, itu tidak mengapa, ya, sampai kemudian masuk dalam perutnya tidak mengapa. Sampai suatu hari ketika seorang ini kemudian apa, melakukan atraksinya, dimasukkan pisau-pisau ke dalam perutnya, tiba-tiba ya perutnya robek, sampai kemudian dia jatuh. Ketika jatuh dibawa ke rumah sakit sampai 3 bulan lamanya, ya. Kemudian khodimnya datang, gitu. Dia memiliki khodim, setannya datang. Kemudian ditanya sama dia, kenapa kok kemudian apa tidak seperti biasanya, rusak ini, ya apa namanya, ya perutnya kenapa rusak seperti ini. Kemudian khodimnya pun mengatakan, sesungguhnya ketika engkau tadi melakukan atraksi itu, ada seorang pemuda yang datang ke tempat itu dan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga kemudian kami pun berlarian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di waktu pagi, maka setan tidak akan mengganggunya sampai datangnya waktu sore. Dan barang siapa membaca di waktu sore ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah, maka Allah akan menjaganya hingga datangnya waktu pagi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan surat Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai perlindungan kita, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca setiap kali sholat 5 waktu.
Apalagi bapak-bapak pebisnis misalnya memiliki jabatan tertentu yang mungkin kemudian ada banyak orang yang tidak suka dengan kedudukan bapak ibu sekalian, sehingga kemudian ada hasad yang datang. Maka perbanyak kita membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan aku turunkan Al-Qur'an, ma huwa shifa. Fungsi Quran yang pertama di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an adalah shifa. Apa itu shifa? Shifa adalah obat, shifa adalah penawar. Para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan shifa, penyembuh, ya, di dalam ayat ini ada dua, yaitu Al-Quran dapat menyembuhkan badan seseorang, dan Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati manusia. Jadi apa? Shifa di sini, Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit badan. Yang kedua, Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, kegalauan, gelisah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebiasaan orang-orang Arab, ya, ketika kemudian mereka sakit, ya, apa yang mereka lakukan? Pertama kali yang mereka lakukan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit perut misalnya atau sakit pusing, maka mereka mengambil air, ya, dituangkan air tersebut, kemudian dibacakan, ya, surat Al-Fatihah, ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Ya, maka kemudian ini namanya ruqyah mandiri, dibacakan surat Al-Fatihah, dia berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jadikan surat Al-Fatihah ini, ya Allah, penyembuh bagi diriku, ya Allah. Dibaca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, ditiupkan ke air tersebut, diminum, maka kalau dia yakin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakitnya akan disembuhkan. Belum kunjung sembuh, pergi mereka ke dokter, sehingga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sakit sedikit langsung kemudian pusing, Pak Ustadz, gitu. Yang ada di pikiran kita langsung paramek, gitu ya, bodrek, gitu ya. Nah, itu obat-obat yang kemudian berada di benak kita. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un. Aku turunkan kepada kalian Al-Quran sebagai obat, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berikhtiar dulu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan badan kita. Al-Quran juga dapat kemudian menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz, ya, dalam menjalani kehidupan, ya, hati tidak merasa tenang, Pak Ustadz. Tidak ada kenyamanan di dalam hati, Pak Ustaz. Nah, ini maka kemudian banyak-banyaklah qiraatul Quran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu maknanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita baca Quran dengan terbata-bata, dengan kesusahan, terus kita baca Al-Quran, maka kemudian hati kita akan menjadi tenang. Kemudian warahmatul lil mu'minin, Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat Al-Quran yang ketiga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membaca Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang sudah kita hafal semua ayatnya, dzalikal kitab, itulah kitab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengamalkan isi Al-Quran, maka ketika kita hadir di majelis-majelis taklim, Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang membahas Al-Quran itu. Oh, ada ustadz, ya, ngaji kita ke Masjid Ad-Du'a, yang dibahas apa? Akidah. Akidah itu sumbernya dari Quran.
kita dapatkan, kita dengarkan, kita amalkan. Kita sedang mengamalkan Al-Quran. Oh, kita pengajian di masjid doa apa? Ya kajiannya, oh materinya fikih, materinya akhlak, materinya tarhib buat tarhib, tentang motivasi beramal. Kita dengarkan, kita amalkan. Itu sebagai bentuk pengamalan kita terhadap Al-Quranul Karim. Maka orang ketika mengamalkan Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan ya sehari semalam kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 17 kali. Kenapa? Kita melakukan sholat sehari semalam 17 rakaat. Itu minimal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap rakaat yang kita lakukan, di situ ada surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu kita minta sama Allah, jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kalau kita ingin hidup bahagia, Pak, selamat dunia akhirat, kuncinya satu, kita berada di atas jalan yang lurus. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita hidupnya aneh-aneh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau sudah nyeleneh aneh itu berarti apa? Sudah tidak berada di atas jalan yang lurus. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menempatkan kita di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita, Bapak Ibu. Orang kalau berada di atas jalan yang lurus, Allah akan sukseskan, Pak. Ya, maka kalau ada kita melihat orang-orang, masya Allah Pak Ustaz, ini ada seorang muslim yang kaya raya, sukses dalam ilmunya, sukses dalam bisnisnya, sukses dalam segala apapun itu. Ya, ketika kesuksesannya ini bisa berlangsung dengan lama, Pak, ya konsisten kesuksesannya, maka di situ mesti apa? Ya ada suatu amalan rahasia yang mereka lakukan. Mungkin sedekahnya luar biasa, sholat tahajudnya luar biasa, sholat duhanya luar biasa, dan mereka adalah orang-orang baik yang berada di atas jalan yang lurus itu. Ketika seorang melenceng dari jalan yang lurus, pasti ujungnya kehancuran. Ini sudah rahasia umum, sudah kaidah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Seorang baru menikah, ketika orang baru menikah biasanya diuji dengan apa ini? Mas Riri, mana ini Mas Riri? Yang baru menikah itu. Ujian orang baru menikah itu apa, Pak? Ujian finansial, gitu ya. Ujian finansial biasanya banyak diuji. Nggak gablek duit, Pak Ustaz, gitu ya. Akhirnya baru menikah ikut mertuanya galak, kan gitu ya. Akhirnya kemudian ya sudah kayaknya kuat gitu ya. Bisa stres kalau ikut mertua seperti ini, kan gitu ya. Akhirnya kemudian apa? Yang kontrak. Istri pun ikut kontrak, Pak. Ya. Kemudian kita merintis usaha, perjuangan istri yang sangat luar biasa. Ya, maka di sini seorang istri diuji. Ujian seorang istri ketika suaminya miskin, Pak, nggak punya duit gitu ya. Itu ujiannya istri, Pak. Pak Ustadz, ya suami saya yang nggak punya duit terus, Pak Ustadz, sampai yaumul qiyamah. Ini ujiannya terus luar biasa ini, Pak. Dan itu masih bersabar, Pak. Itu luar biasa. Sampai akhirnya kemudian Pak, orang ini kalau berada di atas jalan yang benar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki attitude yang baik. Yang pertama kejujuran, orangnya jujur. Yang kedua kerja keras, orangnya pekerja keras. Yang ketiga ulet, ya tidak pantang, tidak mudah putus asa, terus ya ulet. Kemudian yang keempat orangnya amanah. Dan yang kelima loyalitas. Ini adalah apa? 5 karakter attitude yang harus kita miliki, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oh, ada orang jujur, kerja keras, ulet, ya kemudian amanah dan tanggung jawab kalau diberikan pekerjaan, orangnya loyalitas. Maka kemudian apa? Akhirnya dia akan menjadi orang yang sukses. Wah, bisnisnya berkembang. Yang tadinya kemana-mana pakai sepeda hotel, sekarang pergi sudah pakai mobil Pajero, kan gitu ya? Wah, itu sudah kaya raya, duitnya banyak, Pak. Maka ketika itu siapa yang diuji di sini? Suami diuji. Jadi apa ujian suami ketika kita sudah punya banyak duit, Pak? Ketika kita sudah sukses, diundang reuni SMA yang dulu waktu Fuqara wal Masakin nggak mau datang kita, Pak. Kenapa? Malu, Pak Ustaz, kan ya. Nanti kalau ditanya sama kawan-kawan nggak sukses itu.
ketika bawaannya Pajero Alphard gitu ya, ketika dia undang reuni, maka kemudian dia datang ya paling pagi Pak. Pak, mobil diparkirkan, wah masya Allah Pak Fulan kan gitu ya, luar biasa, ketemu sama kawannya perempuan janda lagi kan gitu ya, hei Pak kan gitu ya, dulu kan kamu yang kawan saya kan dulu pernah saya tolak kan gitu, apa iya ya, oh iya sekarang dirinya sudah menjanda kan gitu ya, ayo kalau mau balikan lagi nah apa kan gitu. Akhirnya Pak Dus ini tergoda tuh ya, suami digoda, akhirnya kemudian ikut itu, ditinggalkan istrinya yang pertama tersebut, akhirnya kemudian terluka hatinya, menangis dengan tangisan penuh dengan kezaliman dari suaminya. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut keluar dari jalan yang lurus, apa akhirnya Pak? Hancur hidupnya Pak. Ya, bisnisnya hancur. Maka kalau dalam kondisi ini kalau bisa dinego lah gitu ya. Ya, Dek gitu ya. Ini saya ketemu kawan lama dulu itu. Yang dulu saya saya pengen nikah yang kedua itu. Kalau istri ridho enggak apa-apa Pak. Kalau istri ridho kan gitu ya, ya sudah. Kemudian apa? Pak Ustadz kan tapi dalam agama nggak harus izin sama istri kan gitu ya. Ah itu jangan pakai dalil itu Pak kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Langsung selonong be aja atau naudzubillah jatuh kepada perzinahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini banyak terjadi. Ustadz itu kan kita sering banyak bertemu dengan banyak orang Pak. Ya pergi ke sana kemari ya dan jamaah saya paling banyak adalah ibu-ibu Pak. Para akhwat ya, janda-janda ada Pak Ustadz banyak pula gitu ya. Ya kalau Bapak mau siap menyelamatkan nanti hubungi saya saja, saya tunjukkan banyak kan gitu ya. Sehingga kemudian apa kasus yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya si laki-laki ini kemudian dia tidak sabar ya, kemudian apa dia ya pergi ya dengan mantannya dulu, akhirnya kemudian apa bisnisnya hancur berantakan. Ya, kemudian apa keluarganya hancur Pak, anak-anaknya terlantar, jatuh miskin lagi. Ketika miskin datang lagi kepada istrinya yang pertama dulu, Bu saya bertobat kan, ini dirayu-rayu, mau lagi pula ibu-ibu kan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini, kasus seperti ini banyak atau tidak Pak? Banyak sekali terjadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar senantiasa berada di atas siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Allah akan mudahkan hidup kita. Walaupun mungkin harta kita biasa saja, hidup kita secara kasat mata sederhana, namun kemudian mau istrinya solehah, anak-anaknya diatur, nurut-nurut Pak kan gitu ya. Padahal mah ya uangnya biasa-biasa saja Pak. Rizkinya enggak begitu banyak-banyak, mobilnya pun sederhana, bahkan mungkin ke sana kemari pakai motor biasa saja. Namun kemudian anaknya bisa menjalani pendidikan tinggi, mendapatkan beasiswa di universitas besar, anaknya nurut-nurut, soleh-soleha. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa Pak. Tadi berada di atas siratal mustaqim, ini adalah prinsip yang harus kita pegang Pak. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Untuk apa harta kita banyak, namun kemudian apa dicari dengan cara yang tidak halal? Ya kita punya anak misalnya, anaknya nakal-nakal Pak, kasus narkoba, ya narkotika dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di atas jalan yang lurus. Berapapun rezeki yang kita bawa, kita doakan alhamdulillah, ya Allah berikan keberkahan kepada rezekiku ini, ya Allah berikanlah kenyamanan dan ketentraman dalam hidupku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syafaat Al-Quran yang ketiga. Orang yang membaca Quran akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akan mendapatkan penjagaan di alam kubur. Masya Allah ya. Ini saya bacakan sebuah hadis yang sahih. An Abdillah ibni Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan dari Abdillah ibni Mas'ud. Nah, ini Abdillah ibni Mas'ud ini adalah sahabat Bapak Ibu. Jadi apa? Sahabat yang ngomong namanya itu hadis mauquf. Pak Ustadz katanya hadis, tapi kok yang ngomong bukan Nabi SAW ya? Ya ini namanya hadis mauquf. Hadis itu ada 3 Pak ya. Kalau disandarkan kepada siapa yang ngomong, yang pertama marfu. Ya marfu itu adalah apa? Yang disandarkan kepada Nabi. Qala Rasulullah SAW. Ini hadis marfu. Kemudian yang kedua mauquf,
adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat. Ya, maka kemudian Imam Al-Baiquni mengatakan ya di dalam Nadhm Al-Baiquniyah tentang hadis mauquf. Beliau mengatakan wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Ya, seluruh perkataan perbuatan yang disandarkan kepada para sahabat disebut dengan hadis mauquf. Zukin, ketahuilah. Ya, ini maka ada hadis mauquf, namun artinya dari Nabi SAW. Ibnu Mas'ud berkata, man barang siapa qara'a membaca tabarakalladzi biyadihil mulku, barang siapa membaca surat tabarakalladzi biyadihil mulku, itu surat tabarak, kulla lailatin, setiap malam dia baca surat tabarak itu. Apa? Mana Allahu azza wa jalla biha min adzabil qabri, maka kelak kalau orang tersebut meninggal dunia, Pak, dia akan selamat dari azab kubur, Pak. Masya Allah. Ini keutamaan Al-Quran, yaitu surat tabarak, surat Al-Mulk. Kalau dibaca setiap malam, Pak, maka Pak, orang tersebut nanti dia selamat dari azab kubur, Bapak Ibu. Pak Ustadz, jadi bacanya bagaimana? Kalau kita mampu dari awal sampai akhir, baca dari awal sampai akhir. Kalau kita setengah-setengah, bagaimana Pak Ustadz? Kan gitu ya. Kalau kita mampu setengah, dibaca setengah-setengah Pak setiap malam. Pak Ustadz, karena saking sibuknya capek, bagaimana kalau cuma mampu seayat saja Pak? Kan gitu ya. Maka bacalah satu ayat, maka kemudian apa? Dia baca satu ayat setiap malam surat Tabarak, maka kemudian apa? Dia mendapatkan keutamaan hadis ini. Orang tersebut meninggal dunia, maka dia diselamatkan dari azab kubur. Luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian syafaat Al-Quran yang kelima, akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Masya Allah ya. Saya bacakan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang yang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Iqra'uz Zahrawaini, bacalah surat Az-Zahrawain. Ya, Az-Zahrawain Bapak Ibu adalah Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Zahrawain adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, karena surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan datang pada hari kiamat ka'annahumma ghamamatan, ya seperti dua awan mendung, Pak. Au ka'annahumma ghayayatani au ka'annahumma firqani min tayrin sawafin tuhajjani an ashabihima, ya, atau keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua sayap burung yang menaungi. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan syafaat surat Al-Baqarah ini nanti akan terjadi di padang mahsyar. Ketika terjadi kiamat kubro, hancur seluruh dunia ini, kemudian manusia dibangkitkan ketika itu, ruhan wa jasadan, Pak. Jadi apa? Ketika kita berkumpul di padang mahsyar itu, ruh dan jasad kita Allah akan bangkitkan, ya, seperti jasad kita hari ini, dan disebutkan di dalam Al-Quran dengan jari-jari yang sama, dengan sidik jari yang sama, tidak berbeda, Pak. Allah akan mengembalikan seperti itu. Ya, jadi manusia ini, Pak, kita ini punya sidik jari. Di mana sidik jari manusia ini berbeda, Pak, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti. Ya, coba kita bisa kalau buat itu bagaimana, Pak? Ya, maka kemudian apa? Ya, kalau ada orang melakukan kejahatan itu dicari pakai sidik jarinya, ketemu orangnya pulang gitu. Ya, kenapa, Pak? Ya, karena kemudian manusia itu memiliki sidik jari, dan disebutkan di dalam Al-Quran itu Allah akan kembalikan manusia setelah dimatikan, Allah akan bangkitkan, ya, kemudian apa? Dengan sidik jari yang sama, dengan tubuh yang sama, Pak. Maka ketika itu apa? Dikumpulkan di padang mahsyar.
tanpa berkhitan, tanpa beralas kaki, matahari didekatkan qadramil, sampai disebutkan dalam riwayat ada orang yang kemudian apa ya, sampai keringatnya setinggi mata kakinya, ada yang setinggi lututnya, ada yang setinggi perutnya, ada yang setinggi dadanya, ada yang tenggelam Pak dengan keringatnya tersebut berdasarkan amal-amalnya masing-masing. Panas kondisinya, susah ketika itu, akan merasakan haus yang amat sangat, akan merasakan lapar yang amat sangat. Namun orang-orang yang ketika hidup di dunia, dia bersahabat dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, maka kemudian surat Al-Baqarah dan Ali Imran ketika itu akan datang memberikan naungan kepadanya Pak. Yang lain kepanasan, dia merasakan kesejukan. Maka kita lanjutkan sebentar, jangan tinggalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Pak Ustadz, kalau Ali Imran ini jarang baca-baca Pak Ustadz. Kalau Al-Baqarah sebagiannya saja, bagaimana Pak Ustadz? Sebagiannya baca. Minimal kita bersahabat dengan ayat kursi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca selesai sholat 5 waktu, kita baca di pagi dan petang, kita baca itu ayat kursi, sehingga kemudian di padang mahsyar nanti akan datang gitu. Ya walaupun kemudian naungannya cuma aku doang yang datang Pak gitu. Ini naungan kok cuma satu saja. Ini surat Al-Baqarah doang yang kamu baca di dunia. Surat Ali Imran-nya nggak pernah kamu baca kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya inilah syafaat Al-Quran yang kelima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini, ya kita berbicara tentang syafaat Quran, yaitu pertolongan Quran. Apa itu syafaat Quran? Yaitu pertolongan Al-Quran yang akan diberikan kepada ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang tua yang menyuruh anaknya untuk belajar Al-Quran, orang yang membantu baik dengan pemikiran, harta dan bendanya untuk lembaga-lembaga pendidikan Al-Quranul Karim. Ya, mereka akan mendapatkan syafaat. Yang pertama akan mendapatkan keberkahan hidup, yang kedua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga akan mendapatkan petunjuk, yang keempat akan mendapatkan penjagaan di alam kubur, yang kelima akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Ya, masih ada keenam dan yang ketujuh, mudah-mudahan kita bisa sambung di kesempatan yang lain. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijadikan kita ahlul Quran, kita diberikan syafaat Al-Quran pada hari kiamat kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.